Halo semuanya, nama gue Joe atau Sasuke, host kalian tercinta, dan kali ini gue mau cerita tentang sesuatu. Dulu tahun 2021 atau tahun 2022, udah lama banget gue udah lupa sebenarnya. Gue pulang kerja malam-malam ke kosan, dan di kosan aku bersantai dan melihat video YouTube. Aku scroll video YouTube, lihat thumbnail orang, dan ada satu thumbnail yang spesial. Ini thumbnailnya eye catching banget, dan pada akhirnya gue klik. By the way, ini thumbnailnya. Thumbnailnya simple banget, minimalistik, cuma ada dua karakter animasi. Dua-duanya cewek, yang mana gue taunya itu agak belakangan. Gue pikir pertama kali lihat ini tuh satunya cowok anjir, tapi ternyata enggak. Akhirnya gue klik dan gue lihat videonya. Gue masih inget banget pertama kali di awal videonya itu ada satu peringatan. Tapi peringatannya itu pakai bahasa Korea, pakai tulisan Korea. Gue nggak bisa baca tulisan Korea. Jadi gue berasumsi, palingan ini ada semacam kayak gor-goran darah-darah gitu. Yang mana itu tuh it's not a problem for me gitu. Gue udah biasa lihat darah, anjir. Dan ketika gue lihat videonya, damn, ini bagus banget animasinya. Dan pemilihan lagu dari si Vivionos pun bagus banget, anjir. Ini by the way lagunya dari Joe Dukbai, judulnya If You Come Into My Mind bahasa Inggrisnya. Dan dari segi animasinya pun ini art stylenya cute, whimsical, kayak mirip art style anime jadul gitu loh. Yang mana gue suka banget estetiknya. Dan begonya gue itu lebih fokus ke lagunya pas lihat video ini tuh. Bayangin aja lo lagi vibing ke lagunya gitu. Terus tiba-tiba ada adegan kayak gini. That is one of the worst jump scare in my life. Lu pernah gak sih kaget tapi gak teriak? Kayak jantung lu itu kayak berhenti sesaat. Nah itu tuh yang gue rasain dan gue gak melebih-lebihkan. Mungkin sebagian banyak dari kalian mikir, Jo kamu terlalu lebay, itu cuma kartun doang. Dengar ya, kalau kalian nonton film horor atau main games horor, tubuh kalian itu udah kayak siap-siap, udah pasang kuda-kuda, bakal ada jump scare sooner or later. Gue nonton ini kagak kepikiran bakal ada jump scare. Gue kira palingan bakal ada darah yang bercipratan sama sesuatu yang berhubungan dengan kekerasan, and that's it. Padahal enggak. Dan video ini itu video yang ngenalin gue ke channel Vivionos. Dan hubungan gue dengan channel Vivionos itu kayak, lu punya lagu gak sih? Kayak playlist lagu di Spotify yang mana itu tuh spesial buat lu sendiri dan lu gak mau orang lain tahu lu dengerin lagu itu. Kayak gue misalnya, gue punya lagu-lagu yang cuman buat gue dengerin sendiri. Kayak misalnya Flavor Valley, Vocaloid kayak gitu. Terus Project Millie, terus lagu-lagu animasi kayak Has Been Hotel atau Steven Universe. Itu tuh lagu-lagu yang gue gak mau orang-orang tahu gue dengerin itu. Nah, hubungan gue dengan channel Vivionos kayak gitu. Dulu kenapa gue kayak gitu? Karena alasannya malu. Gue takut opini orang terhadap gue, takut dicap sedemikian rupa gara-gara gue mendengerin atau nonton sesuatu yang kayak gini. Tapi ya sekarang udah berubah, gue udah agak peduli juga sekarang. Like this is what I like and I don't really give a fuck what your opinion is. Dan by the way, channel Vivionos ini adalah channel yang sama yang ngeposting web series musikal yang bernama Alien Stage. Yang mana ini tuh booming banget anjir, banyak bikin orang depresi. Dan gue bakal ngomongin banyak tentang Alien Stage di video ini. Jadi 4 hari yang lalu gue lihat di Instagram Musik Indonesia itu ngumumin kalau Alien Stage bakal mendapatkan adaptasi anime. Dan kaget dong anjir gue lihat pengumuman ini. Gue sendiri sih udah nonton ya series Alien Stage dari awal sampai akhir, tapi udah rada lupa karena udah lama, setahun yang lalu. Bahkan nama-nama karakternya gue udah rada lupa juga. Jadi akhirnya gue searching lah di YouTube alur cerita Alien Stage bahasa Indonesia. Dan tebak kalian kelanjutannya kayak gimana? Gak ada kreator Indonesia satupun yang ngebahas tentang ini. Ini tuh sebenarnya gue gak tahu ini emang beneran gak ada atau gue yang gak becus nyarinya. Karena sumpah gue scroll sampai bawah gue gak nemu. Adanya itu cuman short doang dan penjelasannya itu kayak gini. Di dalamnya tuh ada cerita cintanya, tahu gak sih? Satunya suka sama anak ini tapi anak ini demen yang satunya demen yang satunya lagi. Iya, terus nanti mereka diaduin terus mati satu. Satunya suka sama anak ini, terus anak ini demen yang lain, terus diaduin mati. What the hell? Ini sama sekali tidak menjawab pertanyaanku. Dan ya, akhirnya gue cari sendiri. Gue rewatch lagi semuanya dan gue baca kayak wiki di fandomnya, sama gue baca komik-komiknya. Dan karena gue udah melakukan semua itu,
gue bakal sharing ke kalian alur ceritanya itu kayak gimana. Jadi bakal ada 2 disclaimer. Yang pertama, spoiler berat. Jadi kalau kalian belum nonton seriesnya, kalian nonton dulu videonya, terus balik lagi ke video ini. Dan disclaimer yang kedua, ini tuh banyak banget unsur LGBT-nya. Ya, gue adain disclaimer ini karena kebanyakan orang Indonesia itu homofobik. Wow, bercanda. It's just a joke. Chill out, geng. Please jangan report channel ini dan jangan kejar gue dan siram pakai air seni. Please jangan kayak gitu. Dan gue yakin juga banyak orang Indonesia yang mana ini pasti fandom Alien Stage yang jauh knowledgeable daripada gue. Dan oleh karena itu, correct me if I'm wrong. Kita bakal ngomongin tentang main karakternya di sini. Dan ada 5 main karakter di sini atau 5 tokoh utama. Ada Mizzy, Suwa, Luka, Teal, Ivan, sama Hyuna. Untuk Mizzy, ini tuh karakter utama banget. Jadi dari luar, dia itu kayak karakter Merisu, tokoh yang disempurnakan sama authornya, tapi enggak kayak gitu. Dia itu tokoh paling kompleks di sini. Dari luar, dia itu kayak ceria, carefree, gak ada masalah sama sekali. Dia populer banget di kalangan pria. Pria-pria menyukainya. Amin, dia sangat cantik. Rambutnya pink, panjang, warna matanya emas. She is pretty beautiful. Tapi di balik keceriaannya, dia nyimpen masa lalu yang kelam. Kedua, Suwa. Dia itu orangnya chill, nggak banyak ngomong. Gue tuh nggak tahu dia introvert atau enggak, karena banyak orang yang salah kaprah. Mereka bilang introvert sama dengan pendiam, padahal enggak kayak gitu sebenarnya. Dari tipe kepribadian MBTI-nya itu dia INTP, yang berarti ya introvert, intuitive, thinking, and perceiving. Dijuluki sebagai si pemikir. Dan ini sesuai banget sama di ceritanya karena dia emang gak banyak ngomong, sama dia kalau ngomong sesuatu yang perlu-perlu aja. Tapi di balik kepribadiannya yang pendiam itu sebenarnya dia itu caring dan gampang marah. Sensitif lah kita bilang. Untuk penampilannya mungkin gue bisa liatin langsung fotonya tanpa gue deskripsikan biar kalian judge sendiri. Dia cantik banget ya. Sebenarnya kalau ngomongin cantik sih, come on lah, let's be real. Semua main karakter di Alien Stage ceweknya cantik semua. Dan karena siswa ini penyendiri dan pendiam, coping mechanism-nya itu dia suka nyanyi-nyanyi sendiri. Dan gara-gara dia suka nyanyi-nyanyi sendiri, akhirnya dia ketemu Mizzy, yang mana mereka jadinya suka satu sama lain. Suwa dan Mizzy. Selanjutnya Teal. Gue bakal langsung liatin fotonya aja. Lihat gimana bentukannya. Kelihatan paling berani, paling gagah, Bakugo type shit. Tapi percayalah, dia nggak kayak gitu. Bahkan autornya si Pipinos, dia tuh nge-mention kalau si Teal ini orang yang paling sensitif dan paling lembut di antara semua partisipan. Tapi kadang-kadang dia ngerusuh juga. Tapi alasan ngerusuhnya itu bukan karena dia emang orangnya berandalan, tapi dia di-abuse sama aliennya, yang dimana akhirnya dia ngelawan lah. Jadi bukan ngerusuh sebenarnya. Dan menurut gue si Teal ini adalah salah satu karakter yang paling normal di antara semuanya. Kayak banyak banget hal yang dia lakuin yang relatable sama kita. Terus selanjutnya ada karakter namanya Ivan. Ini gue liatin 2 foto Ivan yang masih kecil sama yang udah gede. Ini tuh penting karena dia punya karakter development. Jadi untuk si Ivan ini, dia tumbuh di pemukiman kumuh yang jarang banget ada orang, ada manusia, ada kebanyakannya alien. Jadi untuk social skillsnya ketika dia masih kecil, dia itu sangat kurang banget. Jadi anaknya itu kelihatan pendiam, tapi bukan sifatnya yang pendiam karena dia nggak mampu aja buat interact sama anak-anak yang lain. Tapi akhirnya semakin kesini dia belajar lah, kayak gimana caranya untuk bersosialisasi dengan baik, kayak latihan senyum gitu-gituan. Terus ada karakter namanya Hyuna, dan ini tuh karakter yang aku paling suka dari semuanya. Personally speaking, kayak dari penampilannya gue suka banget. Dia cantik, badass, dan kelakuannya pun sama kayak penampilannya, sama-sama badass. Personalitinya dia itu ceria, selalu bikin jokes, selalu mencairkan suasana, meskipun dia punya masa lalu yang kelam. Sedikit spoiler, jadi dia itu dulu mantan anak-anak yang ada di Alien Stage atau di Anak Garden. Dan dia itu punya saudara, dan saudaranya itu di unalive sama si Luka. Jadi dinamiknya antara Hyuna dan Luka, dia itu punya love-hate relationship. Dan si Hyuna ini tuh meskipun di luar kelihatan ceria, dia itu banyak masa lalu yang kelam yang dia pendam. Dan gara-gara dia pendam,
emosi-emosi masa lalunya, setiap dia kepikiran dengan masa lalunya, dia itu langsung kelihatan impactnya kayak gimana. Dan coping mechanismnya itu yang ngerokok sama minum alkohol. Ya ini relatable banget lah sama orang-orang di kehidupan nyata. Emang kebanyakan kayak gitu. Dan karakter yang terakhir, pertama kali gue lihat karakter ini gue benci banget anjir, si Luka. Karena orangnya manipulatif. Tapi setelah gue baca lore-nya tipis-tipis, gue jadi ngerti kenapa dia bersifat kayak gitu. Dia ngelakuin semua hal itu karena ya out of fear. Dia dikontrol sama alien yang punya si Luka. Dan by the way, orang ini tuh bukan manusia asli, tapi dia manusia buatan. Kayak si Albedo di Genshin Impact. Bedanya Albedo itu dikasih kebebasan sama pembuatnya, si Raindaughter. Tapi untuk Luka, dia itu benar-benar dikontrol karena dia dibuat dengan tujuan memenangkan kontes Alien Stage ini. Dan tanpa basa-basi, ayo kita langsung lihat video-videonya. Kalau kita lihat di channel Vivinosnya, ini tuh langsung straight to the point ya. Dari Alien Stage, ini tuh kayak opening animenya. Wow, gue harus rada hati-hati sih pakai kata anime, karena ini tuh bukan anime, ini tuh lebih ke ANI, animasi dari Korea Selatan. Tapi ya, ini tuh diawali dengan openingnya dulu. Judulnya itu Alien Stage. Habis itu ronde 1, ronde 2, ronde 3, ronde 5, ronde 4-nya dilewat karena itu NPC. Terus setelah ronde 5 itu kita disela dulu sama video yang bernama All In yang nyeritain tentang Human Rebellion si Hyuna. Habis itu kita ke ronde 6, ronde 7 sebenarnya, tapi di judulnya itu Final. Emang beneran sih, emang final juga di sana. Terus ada Witch dan terakhir Karma. Itu tuh endingnya. Kalau kalian lihat updatean si Vivianos terbaru, ini tuh udah ada zombie stage, tapi ini tuh udah beda lagi sebenarnya ceritanya. Udah yang alternate universe. Jadi kita gak bakal bahas itu di sini. Untuk openingnya Alien Stage, gue gak bisa komentar banyak-banyak, soalnya ini tuh cuma highlight doang. Dan mereka ngasih kita ekspektasi buat apa yang bakal kita tonton nanti, apa yang bakal mereka sajikan nanti. Dan di opening ini tuh ada shot yang sangat indah banget. Ini matanya si Luka. Art stylenya mirip retro anime gitu. Tapi tenang, gue telah menyiapkan kuda-kuda. Jadi I learned my lesson. Jadi art style yang cute ini tidak akan mengelabuiku lagi. Gue pasti expect ada sesuatu yang sangat dark ke depannya, dan gue gak bakal kaget lagi. Di sini si Luka lagi banyak difotoin sama alien-alien, soalnya he is a perfect like that. Abis itu kita diliatin ke si Hyuna yang lagi mau nyalain rokok, dan bisa kita lihat di sini dia dihantui traumanya karena saudaranya yang meninggal. Terus kita diliatin frame yang sangat foreshadowing, ngeliatin dinamika relationship mereka itu kayak gimana. Ini si Ivan sama Teal, yang mana si Ivan lagi peluk Teal, dan Teal matanya kalau kalian lihat itu lagi noleh ke arah lain. Dan kalau gue boleh berasumsi, dia tuh lihat ke Mizzy. Setelah itu ada satu shot juga ngeliatin Luka dan Hyuna, dan emang kayak gini hubungannya itu. Tadi sebelumnya gue bilang itu hubungannya love hate. Sebenarnya itu tuh terlalu oversimplify sih. Luka ke Hyuna itu tuh childish love, kayak rasa suka anak kecil. Tapi Hyuna ke Luka itu tuh lebih kompleks lagi. Mixed feeling, kesel ada, kasihan ada, rasa sayang ada. Jadi bukan sekedar love hate doang. Tadi gue terlalu oversimplify, sorry. Dan di video ini juga kita diliatin bocil-bocil Enek Garden, atau bahasa Indonesianya itu taman kanak-kanak Enek, yang lagi latihan nyanyi. Dan diliatin juga di sini ada internal audisi. Dan yang lulus itu cuma si Mizzy sama Suwa, yang lainnya digusur anjir sama penjaga-penjaganya. Dan buat kalian yang kepo, ini bocil-bocil kenapa ada di Enek Garden? Mereka itu dilatih nyanyi buat konser Alien Stage. Dan dikasih doktrin buat percaya The Great Lord Anak itu tuh kayak pemimpin aliennya. Dan langsung aja kita lihat video ronde 1, round 1. There's a lot to unpack di video satu ini. Tapi pertama-tama gue bakal kasih tahu konsep dasar Alien Stage itu gimana. Mereka itu kompetisi survival, lomba nyanyi, yang kalah ditembak mati. Dan untuk ronde 1 ini pairingnya mengenaskan banget, karena pairingnya Mizzy sama Suwa, yang dimana seperti yang kita tahu mereka itu lovers, they love each other. Di awal banget videonya kita diliatin flashbacknya antara Mizzy sama Suwa, yang dimana kata gue bilang Suwa suka nyanyi-nyanyi sendiri dan Mizzy ikutan nyanyi, dan dari sanalah hubungan mereka terbentuk. Di video ini tuh dibagi jadi dua. Jadi setengah durasi videonya itu performance mereka, setengah videonya lagi itu kayak ngejelasin lore, latar belakang gimana sih dunia di sana itu kayak gimana.
Dan kalau kalian perhatiin lagi, biasanya di kompetisi survival kayak gini dan lu disuruh nyanyi, lu pasti outdo each other gitu, ngelakuin segala cara untuk memastikan performance kita lebih baik daripada lawan kita. Tapi untuk kasusnya si Mizzy Sua, mereka nggak kayak gitu, mereka cuman nyanyi doang, nggak outdo each other. Ini tuh kesannya jadi kayak duet, dan buat hasil akhirnya Sua kalah dengan 1 poin. Akhirnya ya dia mau gimana lagi, meninggal. Dan jelas banget Mizzy kena mental di sini. She is a walking shell of herself, karena ada monolog yang terselip di dalam lagunya. Kalau siswa ini the whole universe of Mizzy, itu dia anggap kayak God and universe-nya si Mizzy. Dan saking hancur hatinya, lirik lagunya diganti My Clematis, yang asalnya Hope Bloom from the Abyss, atau bahasa Indonesianya harapan bersemi dari jurang terdalam. Di akhir lagunya jadi diganti jadi Hope Withered in the Abyss, bahasa Indonesianya harapan layu di dalam jurang. Dan di video ini juga diliatin kalau dunia itu di sini udah di-invade sama alien. Ini gue liatin gambarnya, maksud gue, what can human do in this situation, anjir. Itu alien dengan teknologi yang jauh lebih advance, ada laser juga. Jadi ini tuh kayak full invasi, nggak layak disebut perang. Ini benar-benar one side beatdown. Human race take an L. Nah, jadi setelah ada invasi ini, kedudukan manusia itu udah berganti kayak hewan. Jadi di universe ini nilai kemanusiaan itu udah nggak ada. Nama ibu itu udah diganti jadi provider. Dan manusia itu punya dalam tanda kutip masternya, yang mana ya alien, kaum alien, atau di sini kita sebutnya Segyein. Dan tokoh-tokoh main karakter yang tadi gue bilangin kayak si Luka, Ivan, dan lain-lain itu tuh sama. Mereka punya orang tua alien juga, bukan orang tua sih sebenarnya sih. Mereka itu punya master aliennya juga. Kayak si Mizzy, masternya namanya Shine. Maksudnya bisa kalian lihat sendirilah, ini ada frame yang fucked up di video ini, anjir. Human dipakein leash, dipakein tali penuntun, udah kayak anjing, anjir. Dan sekarang kita bakal langsung berangkat ke video ronde 2 atau round 2. Itu juga pertama kali gue lihat ronde 2, ini lucu banget anjir awalnya. Diliatin Till versus, gue gak tahu ini siapa. Ini kayak NPC looking ass, NPC banget mukanya, anjir. Ini tuh ngingetin gue ke meme atau meme Yu-Gi-Oh! Guess the main character. Ini fotonya. Maksud gue lihat aja ini fotonya, anjir, kayak kontras banget. Si NPC-nya cuma pakai t-shirt putih sampai pegang mic, tapi si Till dia pegang alien gitar elektrik ya. Jadi gitar yang dipakai dia itu sebenarnya alien namanya Freddy. Ketika gue baca di wikinya, alien juga ada kasta-kastanya ternyata, dan si Freddy ini tuh kayak kasta alien terendah. Dan di video ini tuh negesin banget ngeliatin flashbacknya kalau si Till itu suka sama si Mizzy. Dia ngeliatin Mizzy dari jauh, dia suka ngegambar Mizzy. Dan by the way, salah satu hobi si Till itu ya menggambar. Dan kalau ditanya kenapa Till suka Mizzy, alasannya simple banget, karena si Mizzy ya cantik. Dan dia populer banget di kalangan para cowok-cowok. Dan mungkin si Till ini salah satu cowok yang kepincut oleh kecantikan si Mizzy. Dan si Mizzy pun udah tahu kalau si Till itu suka sama dia. Bahkan si Mizzy itu sampai nge-comfort si Till-nya, bilang ke si Till-nya di depan mukanya kalau aku itu sukanya sama Sua loh, bisa gak kamu nggak suka ke aku? Nah kayak gitu. Dan jawaban si Till-nya katanya dia gak bisa kontrol perasaannya. Dan di akhir videonya itu si Freddy alien tadi itu dibanting sampai mati, anjir, aliennya. Dan gue cari kan alasannya kenapa pakai dibanting segala. Dan di wikinya itu dikasih tahu kalau si Till itu meskipun ya delicate, sensitif, kadang-kadang dia bisa snap out juga, kadang-kadang bisa garang juga. Kalau dari gue sendiri sih, ini tuh ngingetin gue ke pertarungan UFC. Fighter yang abis bertarung, abis itu menang, mereka tuh adrenalinnya lagi tinggi-tingginya. Dan biasanya kalau adrenalin lagi tinggi, mereka melakukan hal-hal yang rada di luar nalar. Kayak misalnya teriak-teriak, atau nyamperin dan nge-confront musuhnya yang udah teler, udah kalah, untuk melampiaskan amarahnya atau apapun itu. Gue ngerasa ini tuh same case kayak si Till sekarang. Karena dia punya background di abuse sama alien dan lain-lain, mungkin dia itu lagi mengekspresikan kekesalannya. Dan video ini itu ditutup sama tatapan dari Ivan, yang mana kita langsung aja berangkat ke ronde 3. Dan di ronde 3 ini kita langsung diliatin Ivan melawan NPC. Dan kita udah tahu polanya kayak gimana, pasti menang.
NPC pasti kalah. Bentar, enggak dong, Hyuna kalah sama NPC anjir. Tapi di video ini gue spoiler aja, Ivan menang. Dan poinnya itu jauh, 90-68. Jauh banget poinnya. Dan by the way, gue suka banget lagunya anjir, Black Sorrow. Dan gue nggak kaget kenapa poinnya bisa sejomplang itu, karena the vocal is crazy. Dan di video ini pun kita diliatin flashback antara Ivan dan Teal. Hubungan mereka itu kayak gimana, gitu-gitunya dijelasin. Adegan flashback pertama kita diliatin kalau si Ivan ini lagi dipegang sama alien gede anjir. Dan dia nggak ngelawan, kayak mau dijatuhin dari gedung tinggi gitu. Tapi si Ivannya balik lagi gak ngelawan, dia cuma kayak pasrah gitu. Alasan Ivan gak ngelawan alien itu bukan karena dia takut, tapi dia tuh gak punya ideologi kalau alien itu bisa lo dilawan. Jadi basically dia tuh gak kepikiran ke sana. Terus di flashback selanjutnya, si Ivan itu ngikutin si Teal yang masuk ke lorong gelap. Dan di akhir lorong itu ada monster gede, alien gede, namanya Waigian, dia itu penjaganya. Dan di sana juga ada si Mizi yang lagi ketakutan, dan si Teal itu kayak masang kuda-kuda buat ngebela si Mizi. Dan Ivan lihat dari jauh, aksi keberanian si Teal itu tuh bikin Ivan punya mixed feeling. Dia kagum, dia suka, dia membukakan ideologi kalau alien itu ya bisa kita lawan. Dan pada akhirnya Ivan itu obses ke si Teal. Dan karena si Teal berani-beraninya melawan alien, ya dia bakal dihukum lah. Dia dikerangkeng anjir. Dan akhirnya Ivan nyelamatin. Dan bukan cuma nyelamatin, dia pun ngajak Teal buat kabur. Mereka beneran udah mau kabur banget, udah keluar, udah pegangan tangan sambil lari. Tapi Teal tiba-tiba berubah pikiran, karena dia gak mau ninggalin si Mizi. Dan ya akhirnya Ivan gue kena mental. Amin, lihat aja mukanya anjir. Kayak ya anjing udah gue selamatin. Bercanda. Dan video ini tuh ditutup dengan adanya Luka yang lagi main Rubik. Abis itu kita langsung ke ronde 5. Ronde 4-nya itu di skip karena itu pertarungan antara Luka dan NPC. Dan ya NPC-nya kita bisa lihat di awal video, dia udah meninggal, darahnya berceceran di mana-mana. Dan darahnya dicium sama si Luka, anjing. He's freaky like that. Dan di ronde 5, pertarungan antara Luka dan Mizi. Dan boy, oh freaking boy, Mizi kelihatan stunning banget di sini. Cantik banget tapi matanya sedih karena ya Sua udah gak ada. Dan gue ada satu fakta unik tentang performance Luka dan Mizi ini. Gue tuh lupa bacanya di mana dan gue pasti gak bisa nyantumin sumbernya. Tapi konsep performance Luka Mizi ini kayak nikah paksa atau arranged marriage. Dan Luka, kayak gue bilang, dia itu orangnya itu kurang empatinya, because he's not real human. Dan untuk performance ini dia sangat prepare. Jadi konsep panggungnya itu udah dia siapin semenjak dia kecil, karena dia emang se-perfect itu diceritain di animasi ini. Singkat cerita, untuk performance-nya Luka itu mendominasi panggung. Dan dia ngeeksploitasi kelemahannya si Mizi, karena dia tahu Mizi dan Sua is a thing. Dan dia tahu juga the fact karena Sua sekarang udah meninggal. Akhirnya di performance-nya dia kayak ngejek si Mizi. Dipegang tangannya, dipeluk si Mizinya, seakan-akan dia itu Sua. Dan Mizi, dia kena genjutsu performance-nya si Luka. Ngelihat Luka itu kayak lihat Sua. Dan akhirnya si Mizi karena digoda terus, dia crash out lah. Dan sumpah banget ini Vivionos ketika dia ngegambar kekesalannya si Mizi, itu tuh ngena banget. Akhirnya si Mizi kesel dan nyekek si Luka. Dan akhirnya si Lukanya dipukulin. Beneran dipukulin sampai bonyok. Kayak di tahap ini tuh si Mizi udah gak peduli sama apapun. Dia pengen mukulin si Luka aja, mengekspresikan kekesalannya. Dressnya robek, payudaranya kemana-mana, tapi dia gak peduli. Dan endingnya itu ini jadi chaos. Jelas si Luka jadi menang gara-gara ini. Penjaga kemana-mana, alien pada. Pas gue lihat foto ini anjing, kapan lagi kita lihat alien kaget. Akhirnya mereka itu dipisahin lah sama penjaga-penjaganya. Tapi di sini ada twistnya gede banget. Penjaganya itu bukan orang-orang dari Alien Stage, tapi dari Human Rebellion. Karena panggungnya chaos, si Mizi itu gak keburu ditembak, keburu diambil sama orang-orang Human Rebellion. Dan kita bisa lihat salah satu anggota dari Human Rebellion itu si Hyuna. Dan dia sempat bertatapan mata sama Luka, yang mana mereka itu sebenarnya punya hubungan. Dan by the way, ini wajah si Lukanya yang lagi bonyok. Dan gue tahu
Vivinos know what she doing ketika dia ngegambar ini. Gue yakin banget banyak cewek-cewek yang nge-screenshot frame ini. Ayolah kalian jujur aja. Dan video ini tuh diakhiri sama pemberitahuan kalau Mizzy hilang, Mizzy missing. Setelah video ronde 5 tadi, gak langsung kita masuk ke video ronde 6. Tapi ada satu video sebelumnya namanya All In. Dan di video ini itu nyeritain tentang Human Rebellion. Yang menurut gue sangat make sense kenapa ada Human Rebellion. Karena siapa juga yang mau jadi budak alien anjir. Pastilah kita membangkang. Dan video ini pun video yang gue suka karena ada my baby girl Hyuna. Di video ini itu nyeritain Human Rebellion yang nge-infiltrate konser Alien Stage. Tapi sebenarnya ada gap yang lumayan panjang antara video ronde 5 sama video ini tuh yang gak diceritain di channelnya. Tapi sebelumnya gue mau ngobrolin tentang Human Rebellion dulu. Ini tuh apa, kenapa ini itu dibentuk, dan tujuannya itu ngapain. Setelah gue baca-baca, tujuan Human Rebellion itu ada beberapa. Tapi yang paling penting itu ada satu tujuannya, yaitu melaksanakan Project Echion atau peluncuran roket. Jadi mereka mau meluncurkan roket dan di dalam roket itu tuh ada record kalau kita human ada loh di sini, tolong selamatkan kami, kayak gitulah. Mirip The Golden Records NASA. Tapi emang ini tuh rencana yang gamble banget. Karena yang pertama, kita gak tahu ada makhluk lain di luar sana. Yang kedua, kalaupun ada makhluk lain, apakah mereka mau menyelamatkan dunia kita? Yang ketiga, kalau mereka mau menyelamatkan dunia kita, apakah mereka mampu ngelawan alien yang ada di dunia kita? Jadi sebenarnya resikonya gede. Tapi kalau misalnya project ini berhasil, karena ada kemungkinan kaum manusia bisa bangkit kembali. Untuk member Human Rebellion ini ada banyak sebenarnya, tapi yang diceritain itu cuma dikit doang. Ada Jacob sebagai pemimpinnya, tapi udah meninggal. Dan si Jacob ini orang yang mencetuskan ide peluncuran roket ini. Terus ada adanya Isaac, ada Dewey atau Dewey, dan terakhir Hyuna. Dan saat di video All In, Hyuna itu udah jadi leadernya karena dia mau ngelanjutin ide peluncuran roket itu. Dan balik lagi, di video All In itu sebenarnya mereka melakukan infiltrasi ke konser Alien Stage dan mau ngeluncurin roket di sana. Tapi sebenarnya sebelum itu tuh ada perdebatan penting dulu. Mizzy sempat debat sama Hyuna. Mizzy itu nggak srek sama rencana Human Rebellion karena ya kita tahu rencananya itu gamble, gak tau berhasil apa enggak pasti. Dan Mizzy itu kasih solusi. Kenapa Human Rebellion gak nyelamatin orang-orang yang sekarang aja gitu, orang-orang yang sekarang bisa kita selamatin. Dan di sini si Mizzy juga banyak venting, kayak gimana dengan teman-temanku yang meninggal, apakah they died for nothing? Yang mana itu tuh langsung dibalas sama si Hyuna karena si Hyuna pun ngalamin penderitaan yang sama basically. Tapi pada akhirnya si Mizzy ikutan nge-infiltrate, jadi I assume Mizzy setuju sama ide peluncuran roket. Ya dimana proses infiltrasinya itu diliatin di video All In. Akhirnya kita ke video All In juga. Video ini tuh diawali dengan poster Human Rebellion Danger. Mereka emang buronan sih basically. Terus kita dapat frame Hyuna juga yang mana she is beautiful, the perfect human being yang lagi nyanyi-nyanyi di bar. Dan untuk judul lagunya kalau kalian kepo namanya sama, All In kayak di judulnya. Terus kita diliatin denah Alien Stage dan rencana Human Rebellion buat nge-infiltrate konser itu. Dan untuk proses infiltrasinya itu, aku bisa bilang sejauh ini berjalan sukses. Bom di mana-mana, musiknya upbeat kayak musik-musik happy kayak gitu. Si Hyunanya being a badass, dia orangnya kayak happy-happy aja meskipun situasinya serius. Dan di frame selanjutnya kita diliatin flashbacknya si Hyuna. Ada 3 orang, Hyuna, Luka, dan satu lagi Hyunwoo, itu tuh saudaranya si Hyuna. Ada satu adegan menarik di video ini itu, yang dimana ketika si Hyuna dan si Mizzy itu lagi jalan melewati lorong. Di lorong itu tuh ada poster gede banget mukanya si Luka. Dan poster itu bikin si Hyuna trauma, flashback lagi jadinya. Kayak kenangan buruknya itu datang lagi ke otaknya si Hyuna. Dan di sini kita juga diliatin kenangan itu. Kenangan itu adalah saudara si Hyuna, Hyun, yang di unalive sama Luka. Perkara poster doang, jadi si Hyuna gak fokus, ngelamun dia, akhirnya sempat ditangkap sama guardnya. Tapi untung Mizzy save the day.
Dia nyelamatin Hyuna dari penjaga-penjaganya. Abis itu dia nembakin pistol yang sebenarnya kelihatan dia gak bisa banget pakai pistol itu. Dan di sini pun rambut si Mizi yang panjang itu tuh ketembak, jadi rambutnya pendek sekarang. Dan ya, proses infiltrasinya berhasil dan mereka bisa masuk ke konser Alien Stage-nya. Dan di akhir video diliatin tuh sekarang itu mau masuk ke ronde 6, Teal versus Ivan. Dan sekarang kita tiba di ronde 6. Guys, biarkan gue minum dulu anjir, gue capek banget. Gue belum pernah bikin video selama ini. Udah. Sebelum gue ceritain, gue pengen kalian lihat jumlah viewers dari ronde 6 berapa. 43 juta. Hampir 2 kali lipat dari All In si Hyuna. Karena ya, semua orang suka Ivan, semua orang suka Teal. Dan banyak orang juga yang nge-ship mereka berdua, Ivan Teal. Di awal video kita diliatin dengan penampilan Teal yang udah dewasa. Dan gue pengen kalian lihat matanya. Udah kelihatan beda banget, udah capek banget, dan udah hilang harapan karena Mizi udah gak ada. Dia itu nggak tahu kalau Mizi masih hidup atau enggak karena dia hilang. Jadi kelihatan banget setelah Mizi nggak ada, impactnya itu gede ke si Teal. Karena ya lihat aja matanya di ronde 2. Dan di video ini kita diliatin flashback si Teal lagi nyanyi di sebuah kasino yang penontonnya semua alien, dan di pertengahannya dia berhenti nyanyi. Dan akhirnya di abuse lah sama alien yang punya si Teal. Ini aliennya namanya Urak, alien paling abusive di antara semuanya. Karena nggak semua alien itu abusive kayak si Urak ini. Contohnya Shine yang punya Mizi. Shine itu nggak abusif. Dia itu sayang ke si Mizi, tapi rasa sayangnya itu kayak orang ke binatang. Dia udah coba ngelawan, tapi dia kalah jumlah. Dan di adegan selanjutnya ketika dia selesai digebugin, dia ngehalu lah ada si Mizi di depannya. Ini tuh yang nunjukin state of mind-nya si Teal. Kalau dia ngerasa terpukul, kehilangan, dan belum move on. Dan abis itu Ivan datang to save the day. Dan dia kayak ngedeketin mukanya ke si Teal. Gue gak tahu sih ini maksudnya apa. Setelah itu kita diliatin lagi flashback Teal dan Ivan ketika masih di Enek Garden. Setiap bocah di Enek Garden itu dikasih karangan bunga, dan mereka kasih ke orang lain karangan bunga itu a symbol of affection. Tapi di frame ini kita bisa lihat si Ivan itu malah nginjek karangan bunga yang si Teal kasih. Dan ini tuh bikin si Teal marah. Akhirnya berantem lah mereka. Nah, di sini alasan kenapa si Ivan nginjek karangan bunganya itu bukan karena dia benci sama si Teal. Balik lagi kayak yang gue bilang di awal, si Ivan itu gak tahu gimana caranya bersosialisasi sama orang. Jadi dia mungkin kayak iseng aja, injek aja gitu. Terus si Teal gak suka. Terus ada flashback lagi, latarnya di kantin, Teal lagi makan, pipinya itu berdarah. Terus didatengin tuh sama si Ivan, darahnya dihapus. Terus darah yang ada di tangannya itu dijilat. Ini mah fetish autornya anjir. Kenapa darah itu selalu dijilat sih di series ini? Dan kita balik lagi ke performance-nya. Di performance-nya, si Teal sama si Ivan itu lagi nyanyiin lagu namanya Cure. Dan di pertengahannya si Teal itu stop nyanyi, kayak di karaoke tadi. Dan si Ivan mengetahui si Teal stop nyanyi, dia langsung ngedatengin si Teal. Dan ini adegannya bisa kalian lihat. I swear to God, ini tuh kayaknya adegan YouTube yang paling sering di pause. Maksudnya lihat aja ini grafiknya. Si Teal dicium, dicekik, dicium lagi. Pertama kali gue lihat ini tuh gue kaget anjir. Ditambah gue lagi live stream juga lihat ini. Jujur gue bingung banget alasannya kenapa si Ivan itu ngecium si Teal. Gue udah searching, gue udah cari-cari diskusi itu di Facebook, di Reddit. Alasan kenapa Ivan melakukan itu. Berdasarkan komik yang gue baca, judulnya Scars dan Remember Everything, Ivan ngelakuin itu tuh karena self-sacrifice. Dia kasihan dan takut. Dia gak mau lihat Teal meninggal. Itu alasannya kenapa si Ivan itu cium si Teal. Dan Teal pada waktu itu, dia itu belum tahu apa-apa. Dia nggak tahu alasan si Ivan itu kayak gitu. Jadi reaksi si Teal ya takut. Dia mencoba menjauh.
Dan gara-gara kejadian itu ya si Ivan akhirnya kalah dan ditembak. Dan di akhir videonya kita diliatin Dwi sama Isak yang coba kontekan lewat walkie-talkie ke si Hyuna, tapi nggak dibalas. Kenapa? Karena Hyuna, my baby girl, kena tembak perutnya. Ditambah ada peringatan intruder alert juga. Jadi situasinya lagi gawat nih. Dan adegan itu tuh jadi penutup video ini. Dan sekarang kita lanjut ke ronde 7 atau final. Di video ini itu kita udah sama-sama tahu siapa melawan siapa. Till lawan Luka, si manipulator. Untuk performance-nya mereka tuh nyanyiin lagu namanya Blink Gun. Lagunya enak banget, bisa kalian dengerin sendiri. Dan untuk si Till, kondisinya itu masih sama kayak performance yang sebelumnya. He is not in a good form dan lagi stres juga. Nah, ketika si Till dan Luka lagi performance, lagi nyanyi, doing their things, di sini kita diliatin lagi Hyuna dan Mizi di ruang monitor Anek Garden. Hyuna lagi merata sesuatu, dia lagi kerja basically. Tapi inget, itu ruang monitor dan hampir semua monitornya itu nunjukin performance si Till sama si Luka. Dan Mizi, dia itu ke distract. Dia natap mukanya si Till dan dia gak kuat pengen ketemu sama si Till. Dan akhirnya dia ngedatengin konsernya. Udah ditahan tuh sama si Hyuna, tapi nggak digubris. Maksudnya kalau gue jadi anggota Human Rebellion, gue kesel lah anjir. Mizi, this is not according to plan. Kayak jangan egois, jangan ambil keputusan sendiri. Tapi keputusan si Mizi udah bulat dan akhirnya dia ngedatengin konsernya. Habis itu kita dilihatin lagi ke performance Luka dan Till, yang dimana di sini si Luka ngelakuin jurus manipulasinya. Kayak pegang-pegang muka si Till, pegang-pegang leher si Till. Basically ya mendominasi panggung. Si Till ini udah kelihatan mencoba untuk bertahan, tapi akhirnya dia kecolongan juga. Dia lihat wajah Luka itu kayak lihat wajah Ivan. Sama kayak si Mizi kena genjutsu. Sekarang skornya udah jelas, Till kalah dan Luka menang. Di tengah dalam tanda kutip godaan Luka, Till lihat Mizi di bangku penonton. Dan bisa kalian lihat sendiri sekarang matanya udah berubah. Ekspresi si Till ini kayak orang yang udah capek banget di gurun pasir terus nemuin oasis. Tapi reuni ini tidak berjalan lama karena Till kalah, jadinya dia ditembak sama guardsnya. Dan ini tuh bukan hal yang pertama untuk si Mizi. Berarti udah 2 kali tuh orang kesayangan si Mizi ditembak di depan matanya. Abis itu Mizi nyamperin ke mayat si Till, dia lompat ke panggung. Hyuna pun ada di panggung, dia ketemu sama Luka. Video pun berakhir di sini. Video selanjutnya itu berjudul Witch. Sebenarnya bukan Witch sih, itu dari bahasa Jerman, Vega. Pronunciation-nya kayak gitu. Artinya cradle atau tempat tidur buat bayi. Di video ini itu lore-nya tebel banget, berat banget, dan fokus nyeritain hubungan antara si Hyuna dan Luka. Di video ini tuh ngelanjutin cerita yang ngegantung di video sebelumnya. Kayak aftermath-nya itu gimana? Luka di sini ketemu Hyuna dan pipinya itu memerah karena ya dia cinta sama Hyuna. Meskipun si Luka di sini ditodong pistol, tapi kekeh dia nggak peduli. Abis itu kita diliatin flashback Luka ketika dia dilahirkan. Seperti yang kalian lihat di gambarnya, Luka itu banyak clones-nya dan dia unalive semua clones-nya. Alasannya gue tuh gak tahu, gue udah coba cari tahu tapi gak nemu. Setelah itu diliatin sebuah frame kalau Luka itu lagi sendirian di Anek Garden. Tapi akhirnya didatengin Hyuna. Dan dari sana terjadilah ketertarikan Luka ke si Hyuna. Di video ini pun banyak frame yang ngeliatin hubungan antara 3 orang. Hyuna, terus kakaknya Hyunwoo, dan Luka. Mereka itu kayak sohib, temenan. Tapi pada suatu hari, Luka dan Hyunwoo berantem. Dan akhirnya Hyunwoo meninggal. Kita bisa lihat Luka terkapar di sebelah mayatnya si Hyunwoo, mengindikasikan kalau si Luka yang nge-unalive kakaknya si Hyuna. Alasannya kita gak dikasih tahu. Jadi banyak fans yang beropini membuat sebuah teori kalau alasannya itu mereka rebutan kasih sayang Hyuna. Karena Luka emang suka nempel banget ke si Hyuna. Terus kakaknya gak suka lah, akhirnya mereka berantem. Dan si Luka, as we know, dia itu bukan real human dan empatinya kurang banget. Meskipun si Hyuna udah kelihatan stres, udah trauma, si Luka tetap ngedeketin Hyuna kayak nempel-nempel terus.
Yang mana ini tuh bikin perasaan si Hyuna jadi punya mixed feeling. Dia jelas benci ke si Luka, tapi dengan si Luka acting kayak gini, dia jadi bingung. Sekarang kita balik lagi ke present time di panggungnya, aftermath-nya. Ketika panggungnya lagi chaos, kita diliatin Luka yang lagi ditodong pistol. Nah ini pertanyaan nih, kenapa si Luka ditodongin pistol sama Human Rebellion? Kan kita tahu Luka itu meskipun dia bukan manusia asli, dia itu satu sisi sama kaum manusia. Dan jawabannya adalah tidak dikasih tahu. Jadi balik lagi, gue lihat diskusi-diskusi di Reddit, dan jawaban yang paling make sense dan memungkinkan adalah ini tuh panggung lagi chaos. Human Rebellion lagi kerja nih, lagi intens banget kerjanya, mau meluncurin roket. Dan di sini si Hyuna leadernya yang ngekoordinasiinnya. Jadi apapun yang ngedeketin si Hyuna bakal diasumsikan sebagai threat atau ancaman. Dan Luka di sini such a childish love. Dia itu langsung ngedeketin Hyuna tanpa peduli dia lagi ditodong pistol. Mereka bertatapan mata dan Hyuna tahu si Luka bakal ditembak. Akhirnya dia ngedatengin Luka, dipeluk, dan malah jadi si Hyuna yang ketembak anjir. Dan di momen itu roketnya telah diluncurkan, telah sukses diluncurkan. Dan Hyuna kasih kita monolog. Monolognya kayak gini, "Aku begitu membencimu. Aku harus terus melangkah maju setiap saat. Namun, kau selalu menjadi satu-satunya kelemahanku. Itulah sebabnya aku begitu membencimu. Luka, hiduplah dengan cinta. Rangkullah rasa sakit, kerapuhan, dan momen-momen yang begitu memalukan hingga tak tertahankan. Maafkan dirimu sendiri, lagi dan lagi tanpa henti, karena segalanya bermulai dari sana." Setelah itu video ditutup dengan close up wajahnya si Mizi, yang kelihatan dia itu hyperventilating, nafasnya gak beraturan, dan kelihatan mau crash out. Sekarang kita ke video terakhir atau episode final dari series Alien Stage, Karma. Video ini tuh diawali dengan Mizi yang crash out dan mukulin Luka yang lagi sedih. Dia bilang ke si Luka, "Jangan pura-pura jadi bener, kita tuh gak pantas diselamatin." Dan adegan itu diakhiri dengan Hyunwoo yang datang natap Luka. Setelah itu Mizi jalan ke depan. Dia ngedatengin Isaac yang lagi mengoperasikan laptopnya sambil nangis karena leadernya ketembak sama orangnya sendiri. Dan apa yang Mizi lakukan? Mizi tembak kaki Isaac, direbut laptopnya, terus dibatalin project peluncuran roketnya. Dude, gue pas pertama kali lihat ini kayak hell nah. Si Mizi ngide nih anjir. Maksud gue itu bayangin lu jadi anggota Human Rebellion. Plan ini tuh udah dari lama banget. Udah banyak orang yang meninggal gara-gara plan ini. Si Jacob, si Hyuna sekarang, sama pasti banyak lagi yang nggak diceritain. Is a lot of sacrifice. Tiba-tiba project ini tuh dibatalin gara-gara alasan yang egois. Si Mizi, di sana si Mizi peluk laptopnya sambil digebugin, dijambak. Itu kenapa alasannya di thumbnail Karma itu Mizi bonyok. Abis di cancel peluncurannya, si roketnya itu meledak di langit. Abis itu puing-puing dari roketnya ngancurin panggung Alien Stage. Dan latarnya pun menjadi chaos, api di mana-mana. Dan Mizi di sini ngedatengin mayatnya si Teal, yang mana dia itu sekarang ngeh kalau Teal ada plot twist gede nih. Teal masih hidup, jantungnya itu masih berdetak. Dan karena Mizi tahu Teal masih hidup, dia akhirnya minta bantuan Isaac untuk menyelamatkan Teal dan bawa Teal ke base Human Rebellion. Dan Isaac di sini he such a goat. Bayangin, di sini si Mizi itu posisinya udah jadi musuh Human Rebellion karena udah nembak si Isaac dan telah mengkhianati semua rencana Human Rebellion. Tapi Isaac dia tetap ngebantuin. Dia tetap dengerin Mizi dan ngebawa Teal ke base Human Rebellion. Dan di akhir cerita Teal netap di sana. Video ini tuh indah banget dan banyak keindahan yang gue nggak bisa ejawantahkan ke dalam kata-kata. Dan di video ini tuh sebenarnya banyak monolog. Mizi itu sering ngomong. Dia ngungkapin beberapa pernyataan yang lumayan mencengangkan menurut gue. Kesannya di sini tuh dia udah lose hope for humanity. Bahkan Mizi sampai bilang, "And even if we've been granted freedom, we have still felt alone. Because humans are root
of all this pain. We are creatures who can't seem to love without exploiting. Mungkin kayak pemikiran-pemikiran di dalam otaknya si Mizzy itu adalah hal yang nge-trigger kenapa Mizzy ngelakuin semua ini. Terus di akhir videonya kita dikasih time skip. Gue nggak tahu ini berapa lama time skipnya. Tapi untuk si Teal, dia udah jadi member aktif Human Rebellion. Dia udah bisa naik motor, udah bisa beraktivitas dengan normal. Dan endingnya untuk Mizzy, dia itu jadi enemy, lawan dari alien dan lawan dari Human Rebellion. Dia disebut penyihir, The Witch. Dan di akhir, misi si Teal itu nyelamatin Mizzy, cari Mizzy sampai dapat. Dan endingnya sampai di sana, gantung. Karena endingnya gantung, sebenarnya gue cari-cari lagi di komiknya. Dan ketika gue lihat komiknya, info-info yang gue dapat itu ternyata info tentang Teal. Perjalanan dia ketika dia lagi sakit, baru banget kena insiden penembakan, sampai dia sembuh physically and mentally di base Human Rebellion. Di komik Alien Stage ini, gue baca 2 chapter terakhir. Judulnya Scars dan Remember Everything. Di 2 chapter ini diceritain dengan detail ketika Teal baru aja datang ke Human Rebellion. Dimana ketika dia baru sampai di sana, dia belum bisa ngomong. Dan dia dihantui trauma sama Ivan. Alasan Teal gak bisa ngomong itu ada 2. Alasan secara fisik dan ada alasan secara mental. Secara fisik, lehernya baru aja ditembak. Tapi secara mental, setiap dia mau ngomong, mulutnya dicium sama Ivan. Ivan ngehantuin Teal dalam berbagai bentuk, tergantung dari state of mind-nya si Teal. Kalau Teal lagi depresi, lagi down banget, Ivan datang dengan bentuk dia pas lagi dewasa. Tapi kalau si Teal lagi santai, lagi ngegambar, dia datang ketika dia masih kecil. Dan yang Ivan lakukan di sini, dia ngebully, ngeteasing si Teal. Sampai Teal bingung, dia bilang, "Apa salahku? Kenapa aku dibully kayak gini?" Tapi di chapter selanjutnya, dan ini tuh jadi chapter terakhir, Remember Everything. Sebenarnya chapter terakhir ini panjang, tapi aku ambil essence-nya aja. Ketika Teal berdamai dengan dirinya sendiri. Di panel ini kita bisa lihat Teal lagi depresi, lagi luka juga. Dan biasanya Ivan datang ketika dia lagi depresi. Dan di sini Teal yang udah dewasa, yang udah ngumpul sama real human, orang-orang dari Human Rebellion yang pada solid-solid dan nganggap semua anggotanya itu keluarga. Teal bilang kayak gini, "How did I not know? Kenapa gue nggak tahu? We were all lonely and miss someone. Why didn't we have the word family back then? Kenapa dulu kita nggak punya kata keluarga? If we had that, maybe things would been a little easier." Kalau kita punya itu, mungkin semuanya akan terasa lebih gampang. Teal mikir kayak gitu sambil nangis. Dari gue sendiri pas baca itu, ini tuh make sense banget kenapa dia sedih mikirin itu. Karena dulu, in order untuk dekat sama seorang, kita itu harus ngejalanin drama-drama anak kecil dulu, kayak cinta-cintaan dan lain-lain. Padahal dengan adanya kata keluarga, semua sesuatu bisa jadi lebih gampang dan lebih simple, dan banyak masalah-masalah yang gak akan terjadi. Dan ketika Teal nangis, Ivan dalam kurung halusinasi si Teal tetap nagging sama tease si Teal. Kayak, "Are you pitying me right now? Is that why you crying? I'm not the one to pity." Dan di tengah naggingan si Ivan ini, Teal peluk Ivan. Ini panelnya, dan ini itu simbolisasi kalau Teal udah berdamai dengan dirinya sendiri dan masa lalunya. Dan basically jadi orang yang lebih dewasa, I guess. Di tengah pelukannya, Teal bilang, "Back then, you were like that too. I never knew you were so scared." In my opinion, ini tuh Teal bilang atau ngereferensiin ronde ke-6 ya, ketika si Ivan cium si Teal. Dia baru ngeh sekarang kalau Ivan itu takut kehilangan dia. Itu alasannya Ivan ngelakuin hal itu.
Dia baru nyadar kalau Ivan itu self-sacrificing his life. Dan abis itu halusinasi si Till tentang Ivan udah gak ada. Dan mirip kayak di akhir video Karma, misi terakhir si Till itu nyelamatin si Mizzy, yang mana Mizzy sekarang jadi buronan. Dia kabur ke tempat antah berantah. Dia pakai wig, dia kumuh banget sekarang ini bentukannya. Dan sekarang alasan si Till pengen nemuin si Mizzy itu karena ya balik lagi, she is his family. Alasannya udah bukan cinta-cintaan lagi. Dan ya sampai di sana. Gila, masih banget kalau yang udah dengerin sampai sini. Kayaknya ini video terakhir gue ngomongin tentang hal yang sepanjang ini. Anjir, this is pain to make, dude. This is pain in the ass to make. Bye guys.